Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 477, bagaimana dia bisa menanggung ini? Setelah Lu Qianqian secara resmi mengambil alih Lu Holdings, dia ingin melamarnya secara resmi. Dia berencana untuk memikul beban menjadi tunangan Lu Qianqian secara resmi. Rupanya, Lin Muan bukan satu-satunya yang mengalami malam tanpa tidur hari itu. Di rumah Seng, Huran dan kakak ketiga berbincang lama dan mendalam. Mereka hampir tidak bisa tidur. Mereka membicarakan segalanya, untuk lebih mengenal satu sama lain, dan untuk meningkatkan hubungan mereka, H plus P. Karena mereka adalah orang-orang yang bernasib sama, mereka dapat berempati satu sama lain. Namun, tak lama kemudian, Gu Ziling mengetuk pintu mereka. Kakak ketiga, kakek memintamu untuk pergi ke ruang tamu. Kakak ketiga pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Kemudian, dia bertukar pandang dengan Huran. Huran mengerti maksudnya. Mereka akan berurusan dengan Gu Ziling hari ini. Kakak ketiga pergi ke ruang tamu seperti yang diperintahkan oleh Seng Tua. Seng Tua duduk di kursi utama, tampak agak muram. Aku sudah menemukan orang tuamu. Mereka sedang dalam perjalanan pulang. Aku hanya ingin bertanya kepadamu, bagaimana aku harus menghadapi kedua orang ini. Kakak ketiga, kamu harus tahu bahwa aku membenci pengkhianatan. Kakek, kau boleh melakukan apapun yang kau mau pada mereka, sesuai keinginanmu. Meskipun mereka adalah orang tuaku, mereka juga putra dan menantumu. Kakak ketiga mengingatkan Seng Tua. Aku masih ingat kebakaran besar di Jingting. Mungkin kau harus mengingatnya lebih baik daripada aku. Tidakkah kau pikir aku tidak berani menyentuhnya? Kakek, sebelum itu, bisakah kau menjawab beberapa pertanyaanku? Mengapa kau harus begitu kejam kepada putramu sendiri? Bagaimana bisa kau mengabaikannya saat dia meminta bantuan? Hanya karena aku dekat dengan kakak ke-8. Kau seharusnya tahu mengapa orang tuaku melarikan diri. Timur Tengah adalah tempat yang berdarah. Kau mengatakan bahwa orang tuaku mengkhianati keluarga Seng. Mengapa? Karena kau meminta mereka untuk mati. Seng Tua sangat marah saat mendengarnya. Bagaimana kau bisa tahu tentang ini? Siapa yang memberitahumu? Kau tidak perlu tahu bagaimana aku bisa tahu tentang ini. Aku hanya tahu kau ingin memaksa putra dan menantumu untuk mati. Lao Seng tercengang. Hanya Seng Kai dan Gu Ziling yang tahu tentang ini. Orang tuanya memang meneleponnya. Namun, mereka tidak meminta bantuan. Mengapa seolah-olah dia menyakiti putranya ketika kakak ketiga mendengarnya? Gu Ziling tampak sakit. Dia tidak menyangka kalau kakak ketiga akan begitu bodoh dan hampir mengungkapnya. Tepat pada saat itu, Huran keluar dari kamarnya. Ketika dia melihat kakak ketiga berlutut, dia bergegas menghampirinya dan memeluknya. Kalian menindas kakak ketigaku lagi. Kalian semua orang jahat, orang jahat. Xiaoran, kakek baru saja berbicara dengan kakak ketigamu. Aku tidak percaya padamu. Setiap kali saudari itu datang untuk menyampaikan pesan, tidak ada hal baik yang dihasilkannya. Huran menunjuk Gu Ziling di depan semua orang. Kakek bukanlah orang baik. Saudari itu mengatakan bahwa orang tua kakak ketiga menelepon, tetapi kamu tidak membiarkan mereka kembali. Kamu ingin mereka tinggal di tempat yang sangat berbahaya. Wajah Seng Tua berubah menjadi hijau. Dia langsung berteriak pada Gu Ziling. Ziling, apakah kamu yang memberitahu kakak ketiga tentang ini? Itu dia, kata Huran kekanak-kanakan. Jantung Gu Ziling berdebar kencang. Dia segera berjalan ke Old Seng. Aku tidak berani, kakek. Bagaimana kamu memberitahu kakak ketiga tentang hal ini? Gu Ziling ragu-ragu dan menelan ludah. Aku baru saja mengatakan itu. Dia mengatakannya seperti ini. Sebenarnya, orang tuamu menelepon kemarin sore. Mereka bertanya kepada kakek apakah mereka bisa mundur dari Timur Tengah karena situasi di sana benar-benar berbahaya. Namun, kakekmu tidak menyetujuinya. Huran sengaja meniru nada bicara Gu Ziling. Tidak, bukan seperti itu. Kakak ipar telah berbuat salah padaku. Bagaimana mungkin anak seperti dia bisa mengingat dengan baik? Kamu salah. Hanya karena Xiaoran seperti anak kecil, kata-katanya lebih meyakinkan. Anak kecil adalah peniru terbaik, kata Old Seng, mengapa kamu bergosip di depan kakak ketiga? Saya. Jadi, apakah orang tuaku meminta bantuan? Kakak ketiga mengambil kesempatan untuk mengklarifikasi masalah tersebut. Mereka memang menelepon. Namun, mereka hanya meminta lebih banyak dana. Mereka tidak menyebutkan apapun tentang bahaya. Kata Old Seng, saya tahu di sana berbahaya. Namun, orang yang bertanggung jawab di sana bersikeras untuk bertemu dengan Seng. Itulah sebabnya saya mengirim mereka ke sana. Tetapi mereka mencuri dana dan melarikan diri. Jadi, mereka tidak sepolos yang kau kira. Tidak heran keluhan kakak ketiga terhadapku semakin meningkat akhir-akhir ini dan jurang pemisah di antara mereka semakin lebar. Kupikir itu karena dia telah membentuk aliansi dengan kakak ke-8. Aku tidak menyangka kau akan menjadi pelakunya. Old Seng menatap Gu Ziling dengan tajam. Apakah kau merasa sakit hati saat melihat kakak ketiga menjalani kehidupan yang baik?
Kakek, aku salah paham. Mereka adalah orang tua kakak ketiga. Aku tidak akan pernah berharap melihat mereka disakiti. Apakah ini berarti kamu bisa bergosip di depan kakak ketiga dan menimbulkan perselisihan di antara kita? Gu Ziling, kamu sudah menikah dengan keluarga Seng begitu lama. Apakah aku pernah memperlakukanmu dengan buruk? Kamu adalah orang yang mengurus keluarga, tetapi mengapa kamu tidak bisa melihat kita hidup rukun? Gu Ziling terkejut dan berlutut di depannya. Kakek, aku pasti sudah gila. Aku tidak akan melakukannya lagi. Kamu menggertak kakak ketiga dan kamu menggertakku. Kamu menyebutku bodoh. Jangan pikir aku tidak tahu tentang ini. Semua orang di rumah ini sangat aneh. Kalian semua menggertakku dan kakak ketiga. Aku ingin pulang. Huran menangis keras di tengah ruangan. Lao Seng menatap Gu Ziling dengan tajam dan memerintahkan, mulai sekarang, jangan mendekati kakak ketiga dan Xiao Ran. Lakukan saja tugasmu. Ya, kakek. Dan kau, kakak ketiga. Berdirilah. Karena ini salah paham, apakah kau masih akan marah padaku? Aku masih berharap kamu tidak akan menyakiti orang tuaku, kata kakak ketiga dengan nada memelas. Oud Seng menghela napas. Hatinya melunak. Aku tidak pernah berpikir untuk benar-benar menyakiti mereka. Aku hanya akan bersikap tegas kepada mereka di masa depan. Terima kasih, kakek. Keduanya telah mengekspos Gu Ziling di depan Lao Seng untuk membuatnya menyalahkan semua keluhan antara Lao Seng dan kakak ketiga pada provokasi Gu Ziling. Dengan cara ini, Lao Seng tidak akan bersikap begitu ketat kepada kakak ketiga lagi. Terlebih lagi, kakak ketiga telah menurut dan menikahi Huran. Mulai hari ini, situasinya akan membaik. Keadaannya tidak akan sesulit itu lagi. Namun, mereka telah menyinggung Gu Ziling dan membuatnya menderita kerugian besar di hadapan Lao Seng. Tetapi jika bukan karena dia, hubungan antara Seng Tua dan kakak ketiga tidak akan menjadi seburuk ini. Mereka melakukannya agar Seng Tua tidak terlalu mempercayai Gu Ziling. Gu Ziling sangat marah tentang hal ini. Dia telah memberitahu kakak ketiga ini karena kebaikan hatinya. Namun, kakak ketiga melawannya dengan menggunakan ini. Bagaimana dia bisa tahan? Lagi pula, bagaimana mungkin wanita cacat mental itu berani memprovokasi dia?